Baik, kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini minggu ke-11 gitu ya. Atau pertemuan ke-11 kita sudah mencapai beberapa materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang gimana kira-kira perpaduan bisnis gitu ya, supaya agak lebih fleksibel dan sintesisnya seperti apa gitu ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari sedikit ya tentang tentang eh, bisnis ya secara internasional gitu ya. Bisnis secara internasional itu seperti apa? Terlebih lagi sekarang dunia bisnis itu sudah terjadi antar negara, sudah lama sekali ya. Setiap negara pasti sudah, hampir seluruh negara mempunyai sistem perekonomian terbuka yang sudah melibatkan negara lain ya dalam transaksi ekonomi mereka. Walaupun ada beberapa yang tidak melakukan hal tersebut. Gitu ya. Nah, saya berharap tujuan pembelajaran ini bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang seperti apa secara sederhana ya bisnis internasional itu ya, atau kegiatan bisnis antar negara itu. Setidaknya kita tahu sedikit ya terkait dengan kegiatan internasional terkait dengan kegiatan ekonomi. Oke. Kalau kita lihat di sini kan banyak bendera-bendera gitu ya. Ini mencerminkan memang sebuah negara itu saling membutuhkan gitu ya, saling membutuhkan negara lain terkait kebutuhan ekonomi mereka. Jadi mau tidak mau ya negara itu harus bergaul dalam tanda kutip ya, bergaul atau harus bekerja sama gitu ya antara negara satu dengan negara yang lainnya. Karena memang fitrah ya daripada manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka itu adalah manusia, adalah makhluk sosial. Sama halnya dengan sebuah negara, mereka juga tidak bisa mengerjakan atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Tapi dia juga harus melakukan upaya untuk bekerja sama dengan negara lainnya. Seperti itu. Nah, ada istilah ya international trade gitu ya, ada istilah international trade, ada istilah international marketing dalam sesi pengertian ini gitu ya. Nah, kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Nah, jadi kalau sudah kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas satu negara sudah disebut sebagai kegiatan bisnis berbasis internasional. Walaupun negaranya kayak misalkan di Singapura gitu ya, tinggal nyebrang saja udah internasional itu. Singapura gitu ya. Itu sudah internasional karena sudah melewati batas-batas sebuah negara. Nah, international trade gitu, atau perdagangan internasional. Nah, ini mungkin ciri-cirinya adalah ya pertama ya ini cara tradisional. Artinya apa? Artinya X ya. X ini adalah ekspor gitu ya. Kemudian dikurang M ini adalah impor. Kira-kira itu ya. Yang dilihat secara tradisional. Artinya apa? Ekspor itu kita menjual kepada negara lain gitu ya. Apa yang kita produksi, apa yang kita buat, apa yang kita kreasikan ini kita tawarkan kepada negara lain ya yang mereka butuhkan tentunya. Sementara impor sebaliknya ya, impor itu ya kita sudah tahu semua yang tidak bisa kita produksi atau yang kita kalau produksi merasa tidak efisien gitu ya, atau memang tidak ada sumber dayanya di negara kita, maka kita mengimpor gitu ya. Nah, ini cara-cara tradisional yang biasa kita ketahui. Kemudian neraca perdagangan antar negara atau balance of payment gitu ya. Jadi neraca perdagangan ini seberapa besar ekspor kita dibandingkan seberapa besar impor kita, lebih besar mana gitu ya. Kalau lebih besar kita mengekspor berarti neraca perdagangan kita surplus gitu ya. Lebih banyak kita menjual kepada orang lain ketimbang kita membeli kepada orang lain. Nah, yang ketiga ya, itu ada pertambahan atau pengurangan devisa gitu ya.
kalau kita menjual sebuah produk ke luar negeri gitu ya, pasti kita akan bersepakat dulu mata uang yang digunakan apa. Tentunya mata uang yang digunakan biasanya mata uang yang berlaku secara internasional gitu ya. Berlaku secara internasional. Umumnya ya dolar Amerika gitu ya. Umumnya dolar Amerika. Setelah itu mungkin bisa dolar Singapura, dolar Australia, ya, tergantung ya, tergantung apa? Tergantung sejauh mana mata uang itu kuat atau sejauh mana mata uang itu ya bisa diterima oleh sebagian besar negara gitu ya. Yang kalau kita random, kita misalkan mau ke negara mana? Negara A, B, C sampai ke negara Z, mata uang apakah kira-kira yang diterima? Nah, pada umumnya memang dolar Amerika. Nah, kalau kita mengekspor ya, otomatis misalkan kita sepakati dengan mata uang asing. Artinya kita akan mendapatkan ya apa namanya cadangan devisa. Artinya kita punya stok uang ya, stok uang dari negara lain cukup besar misalkan. Nah, sebaliknya kalau kita impor, kita harus menyiapkan uang itu sendiri. Ya. Kalau kita ekspor, nah dolar datang ke kita kan, datang ke negara kita, maka kita mempunyai pertambahan atau penambahan devisa. Kalau kita misalkan mengimpor, sementara negara penjual pengennya apa? Uang itu berbentuk dolar ya. Kita ambil lagi, kita rogoh lagi kocek dolar kita gitu ya di bank. Maka akan berkurang devisanya. Makanya kesimpulannya itu kalau negara ekspor biasanya cadangan devisanya lumayan bagus. Kalau pengimpor biasanya cadangan devisanya ini nanti akan memberikan beberapa kekhawatiran gitu ya. Kalau devisanya sedikit, maka dia akan memerlukan biaya lebih banyak untuk merebut atau mencari mata uang yang dijadikan transaksi perdagangan internasional tersebut. Nah, kabarnya sekarang cadangan devisa kita lumayan bagus, gitu ya. Saya kurang lupa berapa nilainya, sampai puluhan miliar, gitu ya, miliar dolar. Ini sebuah indikasi yang baik. Artinya apa? Ekspor sudah mulai bergairah, kira-kira begitu. Yang kedua adalah international marketing. Ya sifatnya memasarkan ya, marketing atau sekaligus memproduksi dan memasarkan barang dan jasa gitu ya. Nah, kemudian bebas tarif bea masuk kalau dia misalkan non ekspor impor gitu ya. Kalau sifatnya non ekspor impor. Kemudian licensing, franchising, manajemen contracting ya, contoh-contohnya marketing in home country dan seterusnya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Maksudnya pihak swasta gitu ya. Ya ini membuat produk yang mempunyai kualitas internasional kemudian dia tawarkan kepada negara lain. Tentunya diatur oleh pemerintah juga mekanismenya seperti apa. Nah, itu pengertian daripada international trade atau perdagangan internasional dan pemasaran internasional. Nah, bicara perdagangan nasional, internasional ada beberapa jenis gitu ya. Seperti kita ketahui ada istilah barter. Ya, walaupun cukup jadul gitu ya, zaman dahulu sekali, barter tetap dilakukan ya, pada perdagangan internasional. Ya. Di sini mereka melakukan pertukaran barang gitu ya. Ada beberapa jenis barter yang dilakukan yaitu direct barter atau switch barter, counter purchase dan buyback barter dan seterusnya. Nah, intinya barter ini adalah tidak menggunakan mata uang, gitu ya. Si negara A memproduksi beras, si negara B memproduksi peralatan industri misalkan, gitu ya. Negara A ini butuh peralatan industri, ya. Negara B dia butuh pangan, gitu ya. Udah tinggal di barter saja. Berapa harga kamu jual dan berapa harga yang saya miliki. Gitu ya. Kemudian dikuantifisir, ya, dibuat angkanya, tukar, gitu ya. Nah, ini sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan secara internasional gitu ya, atau melakukan perdagangan secara internasional. Tentunya ini dilakukan dalam rangka untuk mempererat kerjasama juga gitu ya, dalam rangka juga untuk mempromosikan produk dalam negeri kita kepada orang lain gitu ya. Banyak manfaatnya yang terjadi pada perdagangan internasional. Yang kedua ini ekspor dan impor. Ini biasa kita sudah tahu ya, ekspor kita menjual barang, kita dapat uangnya gitu ya ke luar negeri, ya sih uangnya masuk berupa cadangan devisa. Jadi kita mengimpor, ya berarti kita harus bayar, kita rogoh lagi devisa kita. Ya. Berapa yang harus kita keluarkan?
Nah, itu kita sudah paham semua. Kemudian border cross. Ini adalah perdagangan yang muncul antara dua buah negara, misalkan karena dia berdekatan, gitu ya. Karena berdekatan ya sudah deh kita kerjasama aja deh berdagang gitu ya. Tujuannya apa? Agar nanti memudahkan bagi para penduduknya gitu ya. Memang misalkan disediakan pasar tertentu, lokasi tertentu, gitu ya. Maka mereka akan melakukan transaksi di sana untuk memudahkan antara ya apa namanya si penjual dan si pembeli di masing-masing penduduknya itu. Konsinyasi ini adalah sebuah upaya untuk mendistribusikan produk gitu ya, yang memang pembelinya juga belum diketahui. Artinya memang belum ada pembelinya, tapi sudah diprediksi ya pasti laku gitu ya. Tapi memang belum diketahui siapa saja yang bakal beli. Ya. Nah, penjualan dalam konsinyasi ini bisa dilakukan melalui pasar bebas misalkan, atau juga bursa dagang dengan cara lelang. Artinya memang konsinyasi ini sebelumnya apa namanya sudah dipastikan ini produknya produk yang memang dibutuhkan gitu ya, yang dibutuhkan oleh calon pembeli ya, walaupun pembelinya belum ada seperti itu. Nah, ini adalah salah satu juga jenis perdagangan internasional. Kemudian manfaat ya, bicara manfaat sangat banyak sekali ya perdagangan internasional itu. Nah, di antaranya adalah tentu ya peluang pekerjaan semakin luas. Kalau misalkan kerjasama internasional atau dalam hal perdagangan ini kita misalkan berkembang pesat, otomatis kan produktivitas negara itu akan tumbuh. Kenapa? Selalu ya melakukan ekspor misalkan, gitu ya. Atau kita lebih spesifik, lebih spesialis, gitu ya. Nah, dengan demikian ya produksi tumbuh, produktivitas meningkat, otomatis menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk atau warga negara. Nah, ini penting ya. Sehingga ini peluangnya semakin luas. Kemudian ada juga aspek-aspek lain yang mendukung kegiatan perdagangan tersebut, perdagangan internasional, sehingga memunculkan faktor produksi yang baru, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu saja kalau sudah lapangan pekerjaannya meningkat atau berpeluang untuk maju, ya pasti akan meningkatkan kemakmuran ya rakyat atau kemakmuran penduduk. Ya. Kemudian menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Kalau misalkan negara Indonesia boros, gitu ya. Kalau misalkan Indonesia kalau memproduksi sendiri, misalkan ya Indonesia memproduksi sendiri gula merah memproduksi garam sendiri, misalkan terlalu mahal, maka mereka akan melakukan impor. Gitu ya. Ternyata impor lebih murah ketimbang produksi sendiri, ya mau nggak mau impor gitu ya. Semua negara akan melakukan itu. Makanya tidak heran kalau ada pemerintah ya, kok gula masih impor saja sih gitu ya. Itu bisa jadi karena memang ketika diproduksi harganya mahal gitu ya. Harganya mahal. Nah, maka diambillah keputusan untuk mengimpor gula. Begitu juga dengan misalkan yang lainnya. Kalau kita memproduksi kendaraan gitu ya, memproduksi kendaraan kita nggak bisa efisien misalkan, ya sudah, ternyata impor lebih murah, kita impor aja deh kendaraan otomotif dan seterusnya. Spesialisasi, nah ini akan membuat sebuah negara ya akan sebuah negara akan fokus pada produk-produk tertentu. Gitu ya. Misalkan kita di Indonesia ya kita spesialisasi misalkan komoditasnya non migas ya. Misalkan terkait dengan kelapa sawit misalkan, atau misalkan minyak, atau sekarang ini kita tuh nikel ya, nikel. Nah, kalau kita misalkan produk kita ini dibutuhkan banyak negara, nah, sementara ya yang kita ekspor itu, produk yang kita ekspor itu adalah berkualitas, itu bisa menjadi sebuah spesialisasi bagi Indonesia. Gitu ya. Indonesia ya mempunyai potensi sumber daya alam nikel terbesar di dunia misalkan, dan Indonesia mampu gitu ya, mampu untuk memproduksi itu dan produksinya berkualitas dan dibutuhkan oleh banyak negara. Negara butuh semua tuh. Ya udah, di kalangan internasional akan bicara tuh, oh bicara nikel Indonesia gitu ya. Oh bicara otomotif misalkan Jerman, Jepang gitu ya. Oh bicara misalkan produksi beras misalkan Thailand gitu ya. Oh bicara misalkan fashion tradisional misalkan Indonesia banyak, ada batik, ada macam-macam. Nah, ini muncul spesialisasi setiap negara. Nah, ini kan memberikan keunggulan komparatif
gitu ya. Jadi yang kita miliki nggak dipunyai oleh orang lain, kira-kira gitu. Kemudian mempererat hubungan antar negara, tentu saja ya dengan seringnya beraktivitas gitu ya, berdagang antar negara ya, yang satu ekspor, yang satu impor, atau sebaliknya gue impor deh, lu ekspor ya, oke gitu ya, dan seterusnya bisa barter, kadang pakai uang dan seterusnya. Ini kan akan menjadi akrab gitu ya, akan menjadi erat hubungannya ya. Nah, nanti itu akan keakraban atau keeratan hubungan antar negara itu berdampak positif gitu ya. Jadi nanti semacam kayak apa ya, kayak bersahabat gitu ya. Makanya kan ada istilah negara bersahabat itu karena memang diawali dengan hubungan dagang yang hubungan dagang, politik, ekonomi yang apa konsisten gitu ya, yang terjalin dengan baik gitu ya. Adaptasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ya, ini tentu juga seperti itu ya. Kita sebagai negara berkembang, ya, kalau kita berinteraksi dengan negara maju, tentu kita akan mengalami proses adaptasi terkait dengan ipteknya, gitu ya. Nah, misalkan apa namanya kita belum mampu memproduksi kendaraan motor atau mobil bertenaga listrik, misalkan. Satu sisi kita melakukan kerjasama dengan negara yang mempunyai atau yang memproduksi ya kendaraan tenaga listrik. Otomatis kita kan akan melakukan apa namanya adaptasi gitu ya, adaptasi. Gimana sih caranya membuat apa namanya kendaraan bertenaga listrik? Kita akan mempelajari itu. Setidaknya kita akan melakukan dialog dengan negara yang memproduksi tenaga listrik tersebut, ya, akan diberikan apa namanya semacam audiensi dan seterusnya gitu ya. Akhirnya kita bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut, baik sebagai pengguna, bahkan nanti baik sebagai produsen juga gitu ya. Jadi ini adalah manfaat dari perdagangan internasional. Kemudian ada menstabilkan harga, ya tentu saja ya, karena memang ketika sebuah negara mengalami kebuntuan dalam apa namanya mencari formulasi berapa harga yang optimal dalam suatu barang, ya salah satu langkahnya adalah melakukan kerjasama ya perdagangan atau kerjasama internasional dalam hal perdagangan tersebut gitu ya. Misalkan ini harga daging terlalu tinggi nih, daging lokal gitu ya, ya maka pemerintah untuk menstabilkan harga itu dia akan impor daging ya, daging impor. Oh, daging sudah 180.000, oh ketinggian ini ya. Maka pemerintah mengambil kebijakannya udah impor berapa ratus ton, berapa ratus ribu ton sapi misalkan atau kerbau gitu ya. Untuk apa? Untuk menstabilkan harga yang ada di dalam negeri. Kebetulan permintaan banyak, supply sedikit misalkan. Tinggi kan harganya. Jadi rakyat menjerit. Ini kenapa harga tinggi? Karena memang supply-nya sedikit. Karena permintaan tinggi. Nah, pemerintah terpaksa misalkan harus melakukan apa? Melakukan impor ya. Kasusnya daging seperti itu misalkan. Dan itu terjadi juga pada komoditas lain seperti tembakau misalkan. Oh, harga tembakau kita misalkan mahal. Maka ya industri rokok lebih cenderung kepada impor. Ya, impor tenaga apa namanya? Tembakau untuk produksi sebagai bahan baku produksi mereka. Ya. Nah, ini terjadi di negara manapun ya. Jadi mereka berupaya untuk membuat ekonomi menjadi stabil dari sisi misalkan pengendalian harga. Perdagangan internasional versus pemasaran internasional. Ini ada bedanya ya Bapak Ibu semuanya. Nah, faktor penentunya adalah pelaku. Ya, faktor penentunya adalah pelaku. Perdagangan internasional, gitu ya, pelakunya adalah negara. Gitu ya. Kalau pemasaran itu biasanya perusahaan. Nah, barang pindah ke negara lain, iya. Kalau perdagangan, iya. Kalau kita misalkan menjual nikel, menjual apa namanya beras, gitu ya, itu kan pindah gitu ya, pindah gitu ya. Dari Indonesia ke Jepang, misalkan dari Indonesia ke Amerika dan seterusnya. Nah, kalau pemasaran bisa ya juga bisa tidak, gitu ya. Kadang cukup pemasaran secara digital saja, ya Bapak Ibu. Perusahaan ini ya dia memang produknya berkualitas secara internasional ya, world class lah ya, kelas dunia gitu ya. Nah, kalau bersifat fisik bisa jadi dia mengekspor gitu ya, mengekspor apa yang dia produksi ya. Sudah dipasarkan, oh iya saya mau ya dikirim gitu ya. Ada kalanya kadang cuma melakukan pemasaran saja
gitu ya. Produknya ada di Indonesia, misalkan seperti itu. Contohnya apa? Contohnya AGPI, ya, apartemen Golok Pondok Indah. Nah, kalau pernah lihat AGPI itu apartemen nggak di apa namanya nggak dijual, ya. Itu disewakan. Mereka itu membuat iklan bukan di Indonesia tapi di Amerika, di Eropa, di Asia, diiklanin tuh AGPI ya, Tower ya, apartemen Golok Pondok Indah. Itu luar biasa. Mereka kan nggak mengirim apartemennya ke sana kan, gitu ya. Barangnya ada di sini gitu ya. Jadi apa namanya mereka melakukan upaya pemasaran ya, upaya branding ya produknya kepada negara-negara lain. Kemudian strength atau kekuatan. Nah, perdagangan internasional lebih cenderung kepada keunggulan komparatif, gitu ya. Jadi memang dia lebih pada keunggulan spesifikasi, gitu ya. Kayak misalkan Jepang di otomotif, dia teknologi. Kalau kita Indonesia saat ini ya nikel ya, nikel yang memang mempunyai sumber daya yang lumayan besar gitu ya di Indonesia. Atau misalkan apalagi apa namanya pariwisata gitu ya, industri pariwisata dan seterusnya. Nah, kalau di pemasaran internasional ya dia lebih kepada keunggulan persaingan. Apa itu ya? Si produknya itu ya, kualitas produknya walaupun sama gitu ya. Kan banyak orang yang memproduksi kendaraan gitu ya. Ada kendaraan buatan Jerman, kendaraan buatan apa namanya Itali gitu ya. Ada Mercy, ada Hyundai, ada Toyota, ada Honda. Itu kan produk-produk yang sama sebetulnya, kendaraan roda 4 gitu kan. Tapi dia memiliki keunggulan persaingan. Entah itu persaingannya misalkan berbahan tenaga listrik atau berbahan bakar minyak bumi, apa bensin dan seterusnya. Nah, ini keunggulan persaingan yang terjadi di pemasaran internasional yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Sumber informasi ya, ini neraca pembayaran internasional kalau di sebuah negara. Ya, jadi setiap tahun diumumkan berapa sih neraca pembayaran internasional kita. Lebih banyak mana kita beli dolar sama dapat dolar, gitu ya. Lebih banyak mana kita devisa masuk sama devisa keluar. Lebih banyak mana kita banding ekspor antara ekspor dan impor dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, data perusahaan ya, data perusahaan. Kalau untuk yang pemasaran internasional itu data perusahaan. Ya, biasanya laporan keuangan gitu ya. Ada neraca keuangan, ada laporan arus kas, ada laporan rugi laba, ada laporan perubahan modal dan seterusnya. Itu bisa dilacak sumber informasi itu di data perusahaan kalau terkait dengan keuangan. Nah, sumber informasi lain bisa juga di data-data yang lain seperti itu ya. Nah, kegiatan bisnis ada jual beli, gitu ya, ada distribusi fisik, penentuan harga, riset pasar, pengembangan produk, promosi, manajemen produksi dan seterusnya. Nah, ini ya, kalau misalkan jual beli, distribusi, penentuan harga di negara itu yang memang dilakukan. Tapi kalau untuk riset pasar, pengembangan produk, promosi, manajemen produksi, umumnya tidak gitu ya, umumnya tidak. Tapi di perusahaan gitu ya itu dilakukan semua gitu ya, sudah pasti. Karena apa? Karena mereka yang memproduksi. Kadang-kadang juga pemerintah tidak melakukan itu. Kadang-kadang mereka juga menggandeng perusahaan-perusahaan untuk berkumpul dan mengekspor produknya ke luar negeri gitu ya. Makanya ini checklistnya iya semua gitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan. Kadang pemerintah hanya sebagai perantara gitu ya, negara sebagai perantara. Ayo pengusaha kumpul. Kamu bisa produksi ini enggak? A, B, C, D. Nah, gitu ya. Oh, bisa. Oke. Buat yang bagus ya, kita ekspor misalkan. Nah, itu ya perbedaan mendasar antara perdagangan internasional dengan pemasaran. Baik, sekarang latar belakang dan alasan bisnis. Kalau bicara tentang bisnis internasional, kita seperti kita ketahui bahwasanya tidak ada negara yang dapat memenuhi 100% apa namanya kebutuhannya atau swasembada 100%, nggak ada. Siapa coba? Nggak ada. Kebutuhan kehidupan rakyatnya dibutuhi 100% oleh mereka. Ini nggak ada. Jadi yang mereka butuhkan tapi mereka tidak sanggup memenuhi, itu peluang mereka untuk melakukan impor dan peluang negara lain untuk melakukan ekspor. Memang sudah difitrahkan seperti itu. Makanya muncullah kegiatan ya perdagangan internasional.
Kemudian penyebaran yang tidak normal atas sumber daya yang dimiliki. Ya, misalkan kayak kita, ya, apa namanya, sumber daya yang kita miliki ini tersebar secara tidak merata, misalnya, atau tidak normal. Ini kan menyebabkan kita membutuhkan apa namanya produk atau jasa, begitu ya, yang dimiliki oleh negara lain, gitu ya. Apa contoh-contoh apa namanya contoh besarnya adalah misalkan kita tidak mampu memproduksi kendaraan, gitu ya. Nah, kita juga dalam tanda kutip ya, tidak mampu atau tidak mau. Nah, beda. Ya. Ada yang bilang, kita tidak mau, karena kalau kita produksi nanti bla 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 bla. Wah. Ya. Tapi yang jelas bukan itu ya. Jadi maksudnya adalah ketika sumber daya kita tidak terdistribusi secara baik, merata, maka itu menimbulkan apa namanya kebijakan sebuah negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh kebanyakan negara. Yaitu ya kalau kebutuhan ya berarti kalau bicara bisnis ya perdagangan ya berarti kita harus mengimpor gitu ya. Mengimpor kebutuhan yang memang kita tidak bisa ya, tidak bisa kita lakukan. Kemudian lagi adalah pertimbangan ekonomi, politik, budaya dan militer. Nah, ini adalah beberapa variabel yang menentukan ya kenapa negara harus melakukan kerjasama. Ada pertimbangan ekonomi gitu ya, karena memang pertimbangan ekonomi memberikan apa namanya pengaruh yang sangat positif ya, seperti yang kita baca sebelumnya, manfaat daripada bisnis internasional atau perdagangan internasional ini. Kemudian politik gitu ya, politik dalam artian ya apa namanya setiap negara pasti nanti akan mempunyai strategi-strategi tertentu begitu ya dalam apa namanya dalam melakukan apa namanya pengembangan gitu ya, ekspansi terhadap negara-negara yang dipimpinnya dengan negara lain, ya. Kerjasama dengan negara lain, ya. Misalkan terhadap politik saling dukung mendukung gitu ya. Kan kita sering mendengar tuh ya, misalkan negara A mengucapkan selamat kepada negara B atas terpilihnya gitu ya. Bahkan sebaliknya tidak mendukung gitu ya. Ini upaya-upaya politik yang dilakukan oleh setiap negara. Kemudian pertimbangan budaya, ya. Kadang kan kita juga ingin melakukan pertukaran budaya gitu ya, atau mempelajari budaya satu ya negara dengan negara yang lain, bahkan saling menukar cenderamata atau mungkin bisa kerjasama dalam hal pariwisata dan seterusnya. Kemudian pertimbangan militer gitu ya, misalkan ya kebutuhan daripada peralatan militer alutsista gitu ya, alutsista ya apa namanya perlengkapan peralatan militer yang harus dimiliki misalkan oleh sebuah negara. Mereka akan kerjasama itu, akan melakukan sebuah upaya kerjasama. Nah, alasan melakukan bisnis internasional. Pertama adalah spesialisasi antar bangsa. Tadi ya, setiap negara pasti mempunyai spesialisasi produknya sendiri. Nah, ini biasanya spesialisasi ini ya dibutuhkan oleh banyak negara lain sehingga saling membutuhkan nantinya gitu ya. Si spesialisasi tadi juga membutuhkan produk negara lain yang spesialis tentangnya. Nah, ini membutuhkan kerjasama juga. Memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang paling unggul sehingga menghasilkan yang paling efisien dan paling murah. Nah, kalau dia sudah unggul produknya, otomatis kan negara yang lain juga ingin memperoleh produk tersebut. Kalau sudah banyak, gitu ya, sudah banyak pembelinya atau apa namanya calon importirnya gitu ya, di negara lain itu, tentu kita bisa melakukan sebuah upaya efisiensi ya, sehingga bersainglah harganya murah gitu ya. Kemudian menitik beratkan pada komoditas yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara lain gitu ya. Ini apa namanya misalkan ada beberapa barang atau komoditas ya yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara lain, ini bisa ditambal gitu ya. Negara A itu kayaknya bagus banget deh produksi minyaknya, produksi ini. Berarti ada satu yang belum nih apa? Oh, mereka belum bisa memproduksi misalkan tusuk gigi gitu ya. Kita ekspor aja tusuk gigi kita ke sana gitu ya. Mungkin kita cari celah gitu ya. Kita cari celah apa namanya? Setiap negara begitu ya, mencari celah apa sih yang nggak bisa kamu produksi? Saya produksi deh, saya kirim biar negara saya bisa produktif lagi. Kira-kira gitu ya. Ini dilakukan apa oleh banyak negara. Fokus untuk memproduksi atau menguasai perdagangan yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya. Nah, kalau misalkan apa namanya
kelemahan kita misalkan tidak bisa memproduksi barang A, gitu ya. Maka ini kita harus fokus gitu ya untuk menciptakan dulu, jangan tergantung ke impor terus. Nah ini bahaya juga gitu ya. Jadi kalau bisa kita menguasai perdagangan gitu ya, yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya gitu ya. Artinya apa? Kita manfaatkan gitu ya, kita manfaatkan si Singapura ini, misalkan Singapura atau Malaysia, mereka berdua ini nggak bisa nih memproduksi pakaian gitu ya. Udah kita hajar di sana. Oh Amerika ini nggak bisa, apa namanya, bukan nggak bisa ya, memang keputusan mereka mungkin karena sumber daya alamnya, atau mungkin karena memang merasa tidak efisien bagi mereka. Ini kita bidik gitu ya. Apa yang bisa kita ekspor ke sana gitu ya. Jangan kita ekspor yang mereka sudah eksis produknya di sana. Gitu ya. Nah itu beberapa alasan melakukan bisnis internasional. Kemudian juga ada istilah konsep ya keunggulan absolut atau monopoli dan keunggulan komparatif. Kemampuan yang tinggi dalam menawarkan suatu produk dalam bentuk ongkos dan harga yang murah, mutu yang lebih unggul, kontinuitas penyediaannya yang lebih baik, serta stabilitas hubungan bisnis dan politik juga lebih baik. Nah ini adalah sebuah latar belakang dan alasan bisnis yang muncul juga. Ya, keunggulan absolut artinya memang hanya dia yang bisa memproduksi itu. Kayak misalkan Kayak misalkan pembuatan roket peluncur ke ruang angkasa, gitu kan? Karena hanya beberapa negara saja yang bisa, gitu kan? Ini kan absolut udah dimonopoli, karena ini perkembangan teknologi mereka yang menguasai, mau nggak mau mereka yang. Kita misalkan pengen buat, BRI mau buat satelit, pernah lihat nggak dari Indonesia sendiri meluncurkan satelit ke ruang angkasa? Kan nggak, kita numpang, kita numpang sama negara lain, entah itu NASA, entah itu di negara yang lain, kita numpang satelit nih, kita bayar sekian orbit, kita bayar maintenance-nya segala macam. Kenapa? Karena memang udah absolut mereka yang menguasai. Kita tidak bisa, kita belum menguasai, maka kita harus mengikuti mereka. Keunggulan komparatif ya, ini kemampuan yang tinggi ya dalam menawarkan suatu produk dalam bentuk ongkos dan seterusnya. Memang sangat bersaing gitu ya keunggulan komparatif ini ya. Sehingga memang bisa dijadikan andalan bagi negara-negara lain dalam melakukan bisnis tersebut. Oh bicara teknologi keunggulan komparatif, misalkan di Cina itu terkenal dengan bisa memproduksi produk apa aja sehingga harganya juga kompetitif gitu ya. Eropa dikenal dengan produksi teknologi yang sangat kuat gitu ya secara fisik gitu ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang pariwisata, misalkan unggul di pariwisata, unggul di nikel sekarang gitu ya, dan seterusnya. Pertimbangan pengembangan bisnis diantaranya memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur. Kalau memang kita punya aset gitu ya, kalau kita punya aset ya kita kembangkan apa nih. Misal kalau asetnya berupa mesin, kira-kira apa yang bisa diproduksi ini? Ini harus dimanfaatkan. Kemudian ya produk mengalami kejenuhan dalam negeri. Nah, kalau produknya sudah sudah jenuh istilahnya itu ya, sudah kebanyakan gitu ya. Ini kan perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan bisnisnya, entah itu melakukan diferensiasi produk, diversifikasi produk, atau bahkan kita ekspor gitu ya. Ini penting juga. Lalu persaingan di dalam negeri justru lebih tajam. Wah. Kalau memang ngeri-ngeri sedap nih persaingan di dalam negeri, gitu ya, banyak pesaingnya. Nggak ada salahnya kita ekspor. Gitu ya. Nggak ada salahnya kita ekspor keluar, kita ekspansi keluar negeri, kenapa tidak? Gitu ya. Nah, karena kan memang ini memerlukan sebuah upaya terobosan gitu ya. Kalau misalkan kita di dalam negeri, waduh, gimana nih? Kayaknya banyak ya, enggak, coba aja kita ekspor. Gitu ya. Nggak masalah. Mengembangkan pasar baru. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita di dalam negeri ini terjadi titik jenuh ya dalam suatu mekanisme pasar, ya kita kembangkan aja pasar barunya gitu ya. Misalkan kita menciptakan sebuah produk gitu ya, kemudian kita cari konsumen yang membutuhkan produk tersebut dalam waktu yang
tidak terlalu panjang misalkan seperti itu. Kita ciptakan pasarnya gitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu potensi pasar internasional umumnya ya lebih luas daripada domestik. Sudah jelas. Kenapa? Banyak negara yang butuh. Ya, domestik itu kan di dalam negeri ya, atau di per daerah gitu ya. Nah ini potensi sangat besar, makanya perlu ya melakukan perkembangan bisnis. Kalau sudah secara kualitas kita sudah diakui oleh dalam negeri, ya kita harus berani, ya harus percaya diri untuk melakukan kegiatan bisnis di luar negeri. Nah, ada berbagai macam tahapan bisnis internasional. Ya. Pertama adalah mungkin ini bukan tahapan ya, beberapa upaya bisa dilakukan. Gitu ya. Ekspor insidental, ya. Artinya memang ekspor yang dilakukan ketika pada saat itu ya nggak direncanakan gitu ya. Tahu-tahu kita dapat dapat keajaiban atau baru menemukan sebuah sumber daya alam misalkan sangat besar gitu ya. Misalkan kita baru menemukan sumber daya minyak kelebihan gitu ya. Maka yuk ekspor gitu ya. Ekspor minyak matangnya minyak gas ya. Istilahnya itu gas dan non migas gitu ya. Migas, minyak dan gas. Nah, ini tidak rutin ya, hanya insidental. Atau misalkan kita baru menemukan sebuah inovasi gitu ya. Baru menemukan sebuah produk inovasi yang misalkan bisa mendeteksi tingkat suhu seseorang dari jarak sekian dengan cara mengcapture misalkan dan seterusnya. Ini langsung bisa dilakukan sebuah kegiatan ekspor. Macam-macam ya. Bisa dalam hal pangan, dalam hal jasa dan seterusnya. Ekspor aktif gitu ya, ini seperti biasa pada umumnya ya, karena memang konsisten ya, sustainable produksinya segala macam, ini bisa dilakukan. Penjualan lisensi gitu ya. Nah, penjualan lisensi ini adalah biasanya kita tinggal beli saja brandnya ya. Beli brandnya, lalu ya kita laksanakan bisnisnya gitu ya, laksanakan bisnisnya. Franchising ya, ini tadi adalah ya sama juga ya melakukan bisnis utuhnya kita adopsi ya, kita bayar berupa fee kepada franchisernya, kalau kita yang sebagai pembelinya franchisee-nya. Kalau saya punya uang besar misalkan, saya punya uang misalkan 5 miliar, saya bisa tuh jadi franchisee misalkan McD gitu kan ya, itu punya saya gitu, cuma kan saya franchisee gitu ya, ini brandnya sih brand McD atau KFC atau AW gitu ya, atau apalagi tuh yang besar gitu ya di luar negeri. Pemasaran luar negeri ya. Nah, pemasaran luar negeri ini adalah upaya untuk mempromosikan atau memberitahukan kepada masyarakat luar negeri atau negara, beberapa negara, bagaimana caranya perusahaan-perusahaan yang tentunya didukung oleh pemerintah ya mendistribusikan produknya ke luar negeri. Tentunya ini dibutuhkan oleh negara tujuan begitu ya. Harus dilakukan secara terencana gitu ya. Pemerintah biasanya semangat tuh. Kenapa? Karena kan memberi dampak yang positif secara internal ya, memberikan peluang bagi tenaga kerja ya. Secara eksternal bisa menjalin hubungan antara negara lain dengan negara kita. Kemudian aspek finansial keuangan ya, bisa mendatangkan devisa dan seterusnya Pak ya. Produksi dan pemasaran luar negeri atau international business. Nah, kemudian ya ini adalah mungkin puncaknya begitu ya. Dia memproduksi, kemudian dipasarkan. Ini yang menjadi sebuah upaya sebetulnya menjadi andalan ya, andalan bagi sebuah negara. Bagaimana caranya negara ini produktif dan barang-barang yang diproduksi oleh sebuah negara ini mampu ya dipasarkan ke mana? Dipasarkan kepada beberapa negara melalui apa? Melalui ya multinational company atau perusahaan multinasional gitu ya. Udah dia kancanya ini beredarnya nggak pernah di dalam ini gitu ya. Ya, walaupun di dalam ada gitu ya, tapi memang ruang kegiatannya atau ya ekspansi usahanya memang bermain di luar. Nah, ini yang menjadi idaman bagi setiap negara gitu ya. Semakin maju gitu ya multinational company di negara-negara lain, maka ini akan memberikan dampak yang sangat
baik bagi perekonomian negara tersebut. Nah, bicara tentang MNC atau multinational company, MNC, perusahaan yang melaksanakan itu apa? Ini perusahaan yang melaksanakan kegiatan secara internasional atau melakukan operasinya di beberapa negara, gitu ya. Kalau negara lain kita lihat ada Coca-Cola, ada Johnson Johnson, Toyota, Philips, gitu ya, Mitsubishi, Bayer dan seterusnya. Nah, kita ada nggak nih? Semoga kita ada, gitu ya. Semoga kita ada. Hambatan memasuki bisnis internasional, ya. Biasa ini adalah masalah batasan perdagangan dan tarif bea masuk, gitu ya. Terutama kuota impor, embargo, ya, exchange control. Exchange ini maksudnya adalah nilai mata uang ya, mata uang. Kurs rupiah ke mata uang apa namanya asing yang lain, imbal beli gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Yang kedua adalah masalah perbedaan bahasa, ini juga menjadi kendala ya. Tapi ya bagi mereka makanya kan setiap negara itu menyepakati gitu ya, ini bahasa-bahasa apa yang dipakai gitu ya, melalui PBB gitu kan, mata uang apa yang dipakai dan seterusnya. Terus masalah sosial budaya atau cultural background, ya, latar belakang sosial budaya juga penting ya untuk dilakukan sebuah upaya penyesuaian. Ya, karena memang misalkan budaya kita misalkan biasa saja nih. Nah, budaya berdagangnya orang Jepang beda misalkan budaya berdagang dengan kita, gitu ya. Apa namanya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Hambatan politik, gitu ya, hambatan politik, hukum dan perundang-undangan. Nah, ini juga menjadi sebuah hambatan ya. Karena misalkan ada permasalahan politik, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya kan negara stop dulu, kita ke Indonesia politiknya lagi panas, gitu ya kira-kira. Mereka sedang apa namanya ini ya melakukan sesuatu gitu ya. Atau sebaliknya, gitu ya. Karena memang politiknya ini sedang bagus ya, maka negara-negara mendukung dan mau mengajukan kerjasama perdagangan internasional secara konsisten dan terus-menerus. Nah, kadang juga politik menjadi hambatan karena ketidaksukaan, like and dislike antara pemimpin negara satu dengan yang lain karena perbedaan ideologi dan seterusnya. Ini juga memberikan hambatan. Baik hukum dan perundang-undangan juga. Yang terakhir adalah hambatan operasional. Ini biasanya terkait dengan pengangkutan, gitu ya, transportasi, packaging dan seterusnya. Ini sangat teknis ya. Ini biasa dilakukan oleh para eksportir, ya, eksportir dan importir. Tapi mereka juga akan tetap melakukan apa namanya penyesuaian ya atau peningkatan pelayanan operasional mereka. Gitu ya. Tapi memang ini hambatan operasional biasanya sering ditemukan. Ya. Misalkan cuaca kurang baik, ya, kapalnya belum datang misalkan gitu ya, mungkin misalkan terlalu mahal gitu ya, keterlambatan datang dan seterusnya. Ini sangat teknis sekali, tapi pada umumnya ya melalui rencana yang matang ini juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke kelas, kira-kira itu ya apa namanya pelajari pada sore ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan kita bisa memahami gitu ya substansi daripada bisnis internasional ini ya. Ternyata memang ya setelah kita sukses ya melakukan kegiatan bisnis di antara kita akan berkembang, kita akan melakukan ekspansi ya dengan apa namanya orang lain. Nah, kalau konteksnya negara, ketika kita sukses, negara kita sukses melakukan bisnis ya, di antara apa namanya berdagang di negara kita sendiri, nah kita pasti dituntut untuk melakukan perdagangan antar negara. Ini penting ya. Karena memang sudah tidak bisa lagi kita memenuhi kebutuhan kita sendiri, apalagi kita Indonesia ya. Lebih banyak ya banyak sekali yang kita butuhkan dari negara lain dan tidak menutup kemungkinan negara lain juga banyak yang membutuhkan negara kita atau membutuhkan produk-produk yang dibuat oleh Indonesia. Nah, dengan demikian maka jalinan atau kerjasama internasional atau dalam hal bisnis ini juga sangat dibutuhkan oleh beberapa negara. Jadi nggak yang absolut ya, oh saya nggak butuh Anda, nggak. Negara maju pun butuh negara lain gitu ya untuk kerjasama. Apalagi kita masih negara berkembang, ini sangat membutuhkan sekali ya. Baik, saya kira itu ya pertemuan ke-11 ini semoga bermanfaat bagi kita. Ya, kalau ada pertanyaan, ada diskusi silakan sampaikan di menu forum.
ya, atau di WA group, sehingga kita bisa melakukan diskusi secara komprehensif. Ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi fisabilillah, fasdabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.